Kembali kita melanjutkan tutorial Affinity Designer untuk pemula pada video yang ke-6. Kali ini kita akan membahas mengenai shape secara detail. Secara default, Affinity Designer sudah menyediakan 4 macam tool shape pada tool list kita ini. Yang pertama rectangle, yang kedua ellipse tool, yang ketiga rounded rectangle, kemudian special shape. Nah, ini di sini ada tanda panah kecil. Kalau kita klik, muncul berbagai macam bentuk shape yang bisa kita gunakan secara instan. Yang pertama, kita coba menggunakan rectangle tool, klik dan drag. Untuk memberikan warna, kita sudah belajar pada tutorial sebelumnya. Kita tinggal pilih pada color wheel di sini. Misalkan kita buat warnanya biru, ya. Kemudian ini ada ellipse tool. Nah, untuk membuat shape yang proporsional, kita bisa menekan tombol Shift seperti ini, atau bisa juga dengan menekan Ctrl. Nah, nanti shape-nya itu akan dimulai dari tengah, atau kombinasi Ctrl dan Shift seperti ini. Shape-nya dimulai dari tengah dan secara proporsional. Kemudian kita bisa coba gunakan rounded corner rectangle, polygon, ataupun kita bisa klik di sini, misalkan kita gunakan star tool, dan triangle. Oke, poin penting yang bisa kita lihat di sini adalah setiap kita membuat shape, kita bisa melihat di sini ada orange handle. Nah, orange handle ini digunakan untuk memodifikasi shape yang sudah kita buat. Misalkan ini ya, segitiga ini kita bisa buat menjadi segitiga siku-siku seperti ini. Atau star ini. Cara memunculkan orange handle tadi, tinggal kita double klik saja pada shape-nya. Atau kalau kita dalam posisi move tool seperti ini, kita select salah satu shape, kemudian kita masuk ke node tool. Ya, maka akan muncul orange handle di sini untuk memodifikasi shape kita ini. Misalkan kita modifikasi star kita ini, dengan mendrag orange handle kita bisa memodifikasi bentuk dari star yang sudah kita buat ini. Nah, tapi orange handle tersebut tidak akan muncul pada rectangle atau ellipse seperti ini. Lingkaran yang 100% bulat, ya, orange handle-nya tidak muncul. Shape kita ini juga bisa kita modifikasi dari contextual toolbar di atas sini. Misalkan untuk posisi orange handle di sini, sekarang angkanya 100%, kita bisa modifikasi misalkan 80. Nah, posisi orange handle kita ini bergeser, kemudian saya masukkan di sini 50. Posisi orange handle kita benar-benar di tengah atau 50% dari panjang alas segitiga kita. Kalau saya masukkan angka 0 di sini, maka akan pindah 100% ke sebelah kiri. Begitu juga pada star shape kita ini, kita bisa tambahkan apa namanya, kaki-kaki bintangnya di sini. Lengan bintangnya misalkan kita mau membuat 6. Nah, jadi muncul seperti ini. Inner circle radius kita masukkan misalkan di sini 90 seperti itu. Kita lihat perubahannya pada start kita ini ya.
Outer circle kita masukkan misalkan 30, seperti itu. Perlu teman-teman perhatikan pada kontekstual toolbar di atas sini, ketika kita mengklik Move Tool dan Node Tool, tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi kita tidak bisa memodifikasi shape kita ini lebih lanjut, kecuali hanya dengan menggunakan orange handle seperti ini. Untuk lebih leluasa memodifikasi shape, kita harus mengconvert shape kita ini menjadi curve dengan cara menekan tombol Convert to Curve pada contextual toolbar kita. Klik saja, maka orange handle yang tadinya kita gunakan untuk memodifikasi shape akan hilang, berganti dengan Node Tool di sini. Jadi, muncul Node Tool, dan kita dalam posisi Node Tool aktif. Nah, handle-handle pada Node Tool ini bisa kita gunakan untuk memodifikasi shape kita, ataupun bisa kita rubah sudutnya. Misalkan di sini dalam kondisi sudut lancip, ini bisa kita rubah menjadi smooth ataupun smart node ya. Misalkan ini kita klik convert to smooth, dan yang ini kita pilih convert to smart, seperti itu. Selain itu, jika shape kita sudah kita convert menjadi curve, kita juga bisa menggunakan corner tool untuk memodifikasi shape kita lebih lanjut. Misalkan ini, rectangle ini, saya convert ke curve, kemudian muncul node tool di sini, kemudian kita aktifkan corner tool. Nah, pada contextual toolbar ini teman-teman bisa melihat muncul corner type. Nah, ini kita bisa aplikasikan ke sudut-sudut dari shape kita. Misalkan ini kita fokuskan pada rectangle yang ini. Kemudian saya select salah satu node dan kita aktifkan kembali corner tool. Sudut kiri atas ini kita buat rounded. Di sini sudah rounded, kita klik dan drag untuk melihat perubahannya. Sudut yang lain, saya klik concave, klik dan drag. Sudut kanan bawah, kita klik straight, klik and drag. Kemudian sudut kiri bawah, kita gunakan cut out, klik dan drag. Seperti itu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa corner tool hanya berfungsi pada sudut-sudut lancip, jadi tidak akan bisa digunakan pada sudut yang sudah melengkung. Maksudnya seperti ini, misalkan lingkaran ini kita convert ke curve, kemudian kita aktifkan corner tool, maka corner type di sini tidak akan bisa diselect, kondisinya off semua. Ya. Kita kembali ke shape yang sudah kita modifikasi ini. Kemudian di atas sini teman-teman bisa melihat ada back corner. Ini fungsinya adalah untuk memunculkan tangkai node tool pada sudut yang kita seleksi. Di sini teman-teman bisa melihat titik merah ini ya. Nah, ini sebenarnya titik corner type yang kita gunakan untuk memodifikasi corner kita. Kalau back corner sudah kita aktifkan pada sudut ini, maka titik merah untuk memodifikasi corner tool ini otomatis akan hilang, sehingga kita tidak bisa lagi mengaktifkan corner tool pada sudut tersebut. Demikian juga pada sudut yang kanan atas ini, di sini ada titik merah, teman-teman.
Teman-teman bisa lihat, kita klik dan drag titik tersebut, maka akan merubah sudut kita. Klik salah satu sudut, kemudian aktifkan back corner, titik merahnya hilang sehingga tidak bisa lagi kita modifikasi sudut ini dengan menggunakan corner type seperti sebelumnya. Sebagai gantinya kita bisa modifikasi dengan masuk ke node tool. Di sini, nah titik ini kita klik maka akan muncul handle yang bisa kita gunakan untuk memodifikasi shape kita ini. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan tentang Boolean operator pada shape. Di sini saya sudah sediakan objek untuk praktek Boolean operator. Yang pertama kita select dua objek ini di toolbar bagian atas sebelah kanan. Ini kita bisa melihat beberapa operasi Boolean yang bisa kita gunakan. Yang pertama, add atau union, subtract, intersect, or atau divide. Yang pertama kita gunakan add. Nah, teman-teman perhatikan, rectangle merah, posisi layernya ada di bawah lingkaran biru. Ketika kita aktifkan Boolean operator add, maka warna objek kita semuanya berubah menjadi merah. Jadi, warna akhir dari objek yang kita gabungkan mengikuti warna pada objek yang berada pada layer bawah. Misalkan di sini saya drag and select objek yang sebelah kanan, kemudian di sini kita lihat elips atau lingkaran posisinya berada di atas rectangle, ini kita balik, ya seperti ini, rectangle ada di atas lingkaran, kita select and drag, kemudian klik add, maka warnanya berubah menjadi biru karena posisi warna objek yang terdapat pada layer bagian bawah adalah warna biru. Nah, selanjutnya kita select and drag lagi, kita aktifkan subtract. Yang terpotong adalah rectangle bagian bawah. Jadi yang berfungsi sebagai pisau pemotong adalah objek yang terdapat pada bagian atau pada layer paling atas. Ini coba kita naikkan layernya ke atas lingkaran, kita gunakan lagi subtract, maka yang terpotong adalah lingkaran kita. Boolean operator selanjutnya adalah intersect. Nantinya yang tersisa adalah objek yang terdapat pada perpotongan kedua objek ini. Klik seperti itu. Dan opposite-nya atau lawannya adalah, ini kita copy dulu untuk Boolean operator yang terakhir. Lawan dari intersect di sini adalah XOR. Jika kita klik di sini, maka objek pada irisan kedua objek tersebut akan hilang. Operasi Boolean yang terakhir adalah divide. Objek kita tersebut akan dipotong-potong pada garis pertemuannya, tapi tidak ada yang hilang. Akan jadinya seperti ini. Jadi beberapa objek. Satu trik yang teman-teman harus ketahui adalah kita bisa menekan tombol Alt pada saat mengaktifkan operasi Boolean pada objek kita. Kita select, kemudian kita klik salah satu operasi Boolean di sini. Nah, pada bagian layer, teman-teman perhatikan, objek kita digabungkan menjadi satu grup. Dan kalau kita breakdown ini,
objek kita yang originalnya masih ada. Ini masih kita bisa modifikasi. Star kita ini bisa kita geser, ataupun misalkan di sini kita ganti lengannya menjadi 6, atau yang lebih ekstrim kita select semua, operasi booleannya kita ganti menjadi divide misalnya. Seperti itu. Kita undo saja. Nah, kalau kita sudah confirm dengan operasi boolean yang kita lakukan, kita bisa mempermanenkan boolean operation tersebut dengan mengklik convert to curve pada contextual toolbar. Nantinya layer star dan rectangle kita ini akan hilang. Kita klik saja, maka layer star dan rectangle tadi di sini sudah hilang. Tinggal satu layer saja, dan ini sudah tidak bisa kita modifikasi lagi boolean operation yang sudah kita terapkan. Kemudian yang perlu teman-teman ingat juga atau ketahui, di sini kita bisa mengatur alignment antar objek seperti ini dengan mengklik semua objek kita ini atau kita blok, dan di atas sini ada toolbar untuk alignment yang bisa kita gunakan. Misalkan kita ingin lingkaran ini berada persis di tengah-tengah dari rectangle merah, kita tinggal klik align center dan align middle seperti ini. Atau kita ingin menempatkan lingkaran kita ini di pinggir sebelah kiri, kita klik align left. Demikianlah video kali ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya supaya kalian semua tetap mendapatkan update setiap ada video baru. Terima kasih.